Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, rangkaian agenda Pilkada serentak telah memasuki tahap pengundian nomor urut paslon dalam rapat pleno terbuka yang digelar KPU Sulsel di Hotel Claro pada Senin 23 September 2024. Ditetapkan paslon dengan nomor urut 1 yakni Dani Pomanto dan Azhar Arsyad. Sementara Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi otomatis mendapat nomor urut 2. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Setelah KPU Sulsel menetapkan dua pasangan calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada Sulawesi Selatan 2024, selanjutnya tahapan pengundian nomor urut paslon diselenggarakan di Hotel Claro pada Senin 23 September 2024. Dalam rapat pleno terbuka, KPU Sulsel menetapkan pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi mendapatkan nomor urut 2. Pengundian diawali dengan pencabutan nomor antrian oleh masing-masing calon wakil gubernur untuk menentukan urutan pengambilan nomor urut. Azhar mendapatkan nomor 2, sedangkan Fatma nomor 7. Pengundian nomor urut ini dimeriahkan dengan sorakan antusias para pendukung. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menanggapi antusiasme tersebut sebagai tanda persaudaraan antar pendukung paslon. Kuota terbatas serta pengamanan yang ketat membuat beberapa pendukung menunggu di luar tempat pengundian. Namun, antusiasme para tim pemenangan masing-masing paslon tetap menggelora. Beberapa meneriakan slogan masing-masing, ada juga yang berfoto dengan alat peraga kampanye bertuliskan nomor urut paslon dukungannya. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan workshop persiapan on-site evaluation SNI Awards 2024. Bertempat di Gedung Rektorat Lantai 2, pada 23 September 2024, diselenggarakan sosialisasi dan workshop persiapan on-site evaluation SNI Award 2024. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh unit di lingkungan Universitas Hasanuddin, secara khusus pimpinan universitas terkait standar evaluasi yang diterapkan dalam evaluasi standar nasional Indonesia 2024 ini. Dalam sosialisasi ini turut hadir Profesor Dr. Insinyur Haji Nasaruddin Salam MT bersama Ketua SNI Award Unhas, Dr. Arsyad Genda MSI, untuk membawakan materi terkait persiapan yang dilakukan Universitas Hasanuddin menuju SNI Award 2024. Jadi hari ini sifatnya sosialisasi dan nanti dilanjutkan dengan workshop. Kita mensosialisasikan karena sebentar lagi kita akan dievaluasi, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2024. Nah, apa yang menjadi sosialisasi kita hari ini adalah arah daripada kesiapan kita untuk memberikan jawaban dari tim evaluator. Jadi tadi evaluasi itu mulai dari poin A sampai dengan poin G ya, goal. Mudah-mudahan dengan sosialisasi hari ini paling tidak kita bisa mempertahankan apa yang diraih tahun lalu, yaitu kita sudah memperoleh gold emas SNI Award. Dan kalau ini bisa dipertahankan selama 3 kali, insya Allah berikutnya kita sudah dapat platinum. Nah, yang kedua, apa yang menjadi kelemahan tahun lalu kita rasakan, itu dievaluasi juga tadi. Bahwa untuk kedepannya bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang arahnya seperti ini atau menyiapkan data yang arahnya seperti ini, sehingga ada keyakinan kita untuk bisa mempertahankan goal. Tak hanya itu, sosialisasi ini juga dihadiri oleh dekan dari setiap fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin untuk menyampaikan saran dan masukan terkait persiapan Universitas Hasanuddin menuju SNI Award 2024. Prof. Nas menyebut bahwa dirinya berharap seluruh pimpinan Unhas bisa mengikuti perkembangan dari evaluator agar nantinya kita bisa konsisten dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga kita bisa melihat kalau ini adalah penghargaan yang sangat baik bagi Universitas Hasanuddin. Tadi beberapa dekan hadir. Karena ini sifatnya online, tentu tidak
memungkinkan untuk semua hadir dalam satu ruangan. Tetapi kita sudah berharap kepada seluruh pimpinan untuk tetap mengikuti perkembangan daripada evaluator itu, tim evaluator itu. Nah, sebagai contoh nanti siapa yang menjadi moderator, mungkin pada kan tidak hadir dalam ruangan tertentu, di mana saja, maka pada saat berkaitan dengan pertanyaan itu ke fakultas tertentu, maka akan dioper supaya Pak Dekan atau Ibu Dekan itu bisa menjawab. Itu salah satu strateginya. Nah, sehingga di sini dibutuhkan konsistensi, ya, kepedulian, kebersamaan untuk melihat bahwa ini sesuatu penghargaan yang sangat baik, yang sangat tinggi. Ya. Pertama ya kita apa yang ditanyakan dalam format dokumen yang diminta dipersiapkan itu kita harus bisa menjawab semuanya dan memberikan data terbaru. Data terbaru itu adalah 3 tahun terakhir. Jadi mulai dari 2021, 22, 23 dan 24 yang sedang berjalan. Itu syaratnya. Jadi syaratnya itu tidak boleh ada pertanyaan yang kita tidak bisa jawab karena sebenarnya apa yang ditanyakan itu bagian dari pengelolaan daripada universitas ini. Ya, didukung oleh data-data. Karena ISO itu selalu sama dengan pola manajemen, yaitu PDCA, ya, Planning, Do, Check, and Action. Sama kalau kementerian kita, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, jadi pertanyaannya itu arahnya selalu waktu ditetapkan, waktu direncanakan, apa dasar aturannya, apa dasar standarisasinya. Kemudian dilaksanakan. Apakah pada saat pelaksanaan itu sesuai standar tidak? Nah, maka ada evaluasi. Nah, kalau dari hasil evaluasinya sesuai standar, kita memperoleh penghargaan bahwa apa yang berjalan di UNHAS ini semua ada standarisasinya. Jadi standarisasi yang dimaksud itu bukan hanya SNI ya, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prof. Nas menambahkan bahwa tantangan dalam persiapan menuju SNI Award 2024 setiap tahunnya hampir sama, yaitu terletak pada data. Ia mengungkap bahwa filosofi mutu yaitu kerjakan apa yang direncanakan dan catat apa yang dikerjakan. Namun hal ini terkadang terbalik. Kita mengerjakan apa yang tidak direncanakan dan tidak mencatat apa yang dikerjakan. Sehingga ia mengimbau untuk menyiapkan semua dokumen agar narasinya mudah dibuat. Dengan antusias dari pimpinan dan dekan yang hadir dalam sosialisasi ini, Prof. Nas optimis akan kembali mendapatkan emas. Direktur Perencanaan dan Pengembangan UNHAS, Dr. Insinyur Muhammad Yahya ST Master Engineering, juga turut menyampaikan harapannya bahwa komitmen dari pimpinan UNHAS untuk terlibat memberi penyampaian atau klarifikasi terkait hal yang belum ada di dokumen SNI sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya sosialisasi ini, Universitas Hasanuddin diharapkan dapat mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi evaluasi on-site SNI Award 2024, sehingga dapat mencapai pengakuan sebagai institusi yang menerapkan standar nasional secara konsisten dan berkelanjutan. Andrea Ririn Karina, Sarah Sabita Suceng, UNHAS TV. Bursa saham di Wall Street ikut naik turun bersamaan dengan perkembangan terkini dalam Pilpres Amerika Serikat. Selain menambah ketidakpastian, investor seperti warga Amerika secara umum tak bisa memprediksi siapa yang akan menang Pilpres. Lalu capres manakah yang lebih didukung investor? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Beragam survei menunjukkan isu ekonomi menjadi isu paling penting dalam Pilpres Amerika Serikat. We will save our economy, we will rescue our middle class, we will reclaim our sovereignty and restore our borders, we will put America first. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability, and dignity. Ketidakpastian soal pemenang Pilpres 5 November nanti ikut membayangi perdagangan saham di Wall Street. We know that October is often a worrisome month, and this year just will add to that because we're going right into the final days of the election. This election continues to look like it's a very close election, and so that just adds to Wall Street uncertainty. Dengan kebijakan pro dunia usaha, Tapres Partai Republik biasanya lebih sejalan dengan Wall Street. Well, Trump could be better for the economy for really two reasons. First, tax policy.
He's trying to cut corporate taxes, which is very positive for earnings and stocks. He's not going to increase the capital gains tax, and he's likely to deregulate a lot of industries. Tapi menurut sebagian investor, pelaku pasar sebenarnya tak terlalu partisan. In the end, it really doesn't matter to markets sometimes who the next president is. Right after the election, we tend to see investors quickly adjust to their expectations of the new leadership and markets move on. Yang lebih disoroti pelaku pasar justru kebijakan soal pajak yang melibatkan tak hanya presiden tapi juga partai mana yang menguasai Kongres AS. Perhatian Wall Street baru-baru ini juga tertuju kepada Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menurunkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun sebesar 50 basis poin, lebih besar dari perkiraan sebagian analis. Dan penurunan ini dilakukan untuk memberi kelegaan kepada dunia usaha dan konsumen yang lama tercekik suku bunga tinggi. Pemilihan waktu dan besarnya pemotongan suku bunga disoroti Capres Partai Republik. I guess it shows the economy is very bad to cut it by that much. Assuming they're not just playing politics, the economy would be very bad, or they're playing politics. Tapi merespons pertanyaan soal sejauh mana politik melandasi keputusan ini, Kepala Bank Sentral menegaskan kembali independensi The Fed. We do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans. Meski menyambut baik keputusan The Fed, Presiden Joe Biden mengatakan jalan menuju pemulihan penuh ekonomi masih panjang. So let's be clear. The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory. It's a declaration of progress. It's a signal we've entered a new phase of our economy and our recovery. Inflasi sempat memuncak melampaui 9% saat darurat pandemi COVID, sebelum akhirnya mereda belakangan mendekati target The Fed sebesar 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.